Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rasmita Atali Adiputri dari kelas S1 Teknik Sipil 2023B dengan NIM 23050724038. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal artikel saya yang berjudul Penerapan Metode Pengolahan Limbah Konstruksi untuk Meningkatkan Keberlanjutan Proyek Konstruksi. Latar belakang, Indonesia adalah negara berkembang yang sedang berfokus dalam dunia konstruksi. Indonesia memiliki hubungan yang erat dengan proyek konstruksi sebagai bagian penting dari pembangunan infrastruktur dan ekonomi negara. Selain manfaat ekonomi, proyek konstruksi juga dapat memberikan dampak sosial, seperti penciptaan lapangan kerja dan peningkatan infrastruktur publik yang memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Namun selama proses konstruksi, banyak limbah yang dihasilkan, seperti sisa material bangunan, limbah konstruksi, dan limbah berbahaya. Jika limbah-limbah ini tidak dikelola dengan baik, maka dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, kerusakan ekosistem, dan dampak negatif pada kesehatan manusia. Dan dalam upaya untuk meningkatkan keberlanjutan proyek konstruksi, penting untuk menerapkan metode pengolahan limbah konstruksi yang efektif. Metode ini bertujuan untuk mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan. Penerapan metode pengolahan limbah konstruksi dapat memberikan beberapa manfaat dan merupakan langkah penting dalam meningkatkan keberlanjutan proyek konstruksi. Berdasarkan latar belakang, beberapa masalah yang akan dibahas dalam proposal artikel ilmiah ini yaitu: yang pertama, apa saja metode pengolahan limbah konstruksi yang dapat diterapkan dalam meningkatkan keberlanjutan proyek konstruksi? Yang kedua, bagaimana penerapan metode pengolahan limbah konstruksi dapat meningkatkan keberlanjutan proyek konstruksi? Yang ketiga, bagaimana strategi yang efektif untuk mengimplementasikan metode pengolahan limbah konstruksi dalam meningkatkan keberlanjutan proyek konstruksi? Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui metode-metode pengolahan limbah konstruksi yang dapat diterapkan dalam meningkatkan keberlanjutan proyek konstruksi. Yang kedua, untuk mengetahui penerapan metode pengolahan limbah konstruksi dapat meningkatkan keberlanjutan proyek konstruksi. Yang ketiga, untuk mengetahui strategi yang efektif dalam mengimplementasikan metode pengolahan limbah konstruksi untuk meningkatkan keberlanjutan proyek konstruksi. Manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian yang dapat diperoleh yaitu yang pertama, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi limbah ilmiah mengenai metode pengolahan limbah konstruksi. Yang kedua, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi keilmuan dan dapat digunakan sebagai pedoman untuk penelitian sejenis. Yang ketiga, dapat dijadikan wawasan dan pengetahuan mengenai konsep yang dapat digunakan dalam manajemen konstruksi mengenai metode pengolahan limbah konstruksi untuk meningkatkan keberlanjutan proyek konstruksi. Yang keempat, dapat digunakan sebagai antisipasi dari dampak negatif limbah untuk penanganan proyek selanjutnya. Landasan teori. Limbah sendiri adalah sesuatu yang tidak diinginkan atau sesuatu yang merupakan hasil sampingan dari produksi yang dianggap sudah tidak berguna lagi, atau dengan kata lain adalah barang sisa atau sampah. Sisa material konstruksi atau sering disebut dengan limbah yang tidak dapat digunakan karena terdapat beberapa faktor yang menyebabkan tidak digunakannya atau tidak terpakai secara sempurna barang tersebut dalam proyek konstruksi. Beberapa metode pengolahan limbah konstruksi yang dapat diterapkan yaitu: yang pertama, daur ulang. Daur ulang adalah proses mengubah limbah menjadi bahan atau produk baru yang dapat digunakan kembali. Yang kedua, penggunaan bahan daur ulang. Penggunaan kembali bahan yang telah didaur ulang dari limbah. Bahan daur ulang ini dapat digunakan sebagai pengganti bahan baru. Yang ketiga, penggunaan limbah di sumbernya. Penggunaan limbah di sumbernya adalah pendekatan untuk mengurangi limbah konstruksi dengan menghindari
atau meminimalkan pembentukan limbah sejak awal. Yang keempat, penggunaan teknologi hijau. Penggunaan teknologi yang ramah lingkungan ini melibatkan penggunaan sumber energi terbarukan, penggunaan bahan yang jejak karbon rendah, penggunaan sistem pengelolaan air yang efisien, dan penerapan praktik yang berkelanjutan. Yang kelima, pengelolaan limbah yang efektif. Pendekatan yang terorganisir dan terencana dalam mengelola limbah sejak awal hingga akhir. Ini melibatkan pemisahan limbah dari sumbernya, pengumpulan yang tepat, pengelolaan yang sesuai, dan disposisi yang aman. Pendekatan penelitian dan sumber data. Pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Berdasarkan kepada fokus dan tujuan kegunaan penelitian, maka sumber dan data penelitian ini menggunakan data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari jurnal dan laporan penelitian sebelumnya yang telah meneliti tentang limbah konstruksi. Analisis data yang diperoleh berasal dari buku, jurnal, dan informasi lainnya yang berasal dari internet mengenai metode-metode penanganan limbah konstruksi, lalu disusun secara sistematis sehingga mendapat kesimpulan bagaimana penerapan metode pengelolaan limbah konstruksi untuk meningkatkan keberlanjutan proyek konstruksi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.